Wow, itu kalau barangnya baik, kalau ini barang jelek, Masya Allah, iki opo? Ini apa ini? Dong tikus itu menari-nari dan bernyanyi-nyanyi. Tikus itu pencuri-pencuri, koruptor-koruptor. Percayakah Anda bahwa buaya punya kemuliaan? Membagi tambang, gunung Merapi, gunung itu ketinggian moralitas, ketinggian etika kita. Oh, diacak-acak oleh Jokowi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kawan, kali ini Ruang Dialektika coba mengangkat tema yang agak berbeda dari biasanya. Karena kami baru saja kedatangan bintang tamu yang luar biasa wawasannya. Akhirnya rasanya ada beberapa wawasan yang sayang sekali kalau ini tidak di-share di publik dari apa yang bisa beliau sampaikan ke kami. Karena itu kami mencoba mengangkat tema yang berkaitan dengan, saya sering agak nggak nyaman dengan kata kebudayaan dalam pengertian yang dikenal di bahasa Indonesia, karena ada sedikit reduktif, sedikit mengurangi makna Betul. dari culture itu sendiri ya. Iya, Karena bentuknya sebenarnya sangat luas, karena seringkali identiknya kebudayaan itu dengan kesenian ya, bentuk ekspresinya saja. Tapi bagaimana mindset, bagaimana warisan dan sebagainya itu seringkali tidak lupa. terwakilkan gitu. Karena itu kami menahan Bung Muhammad Sobari untuk membagi waktunya, untuk membagi wawasannya berkaitan dengan aspek kebudayaan ini. Ada satu yang saya percaya sekali, tesisnya Yuval Noah Harari itu bilang bahwa sebuah peradaban besar itu tidak akan terbangun ketika masyarakatnya itu belum mengenal narasi. Nusantara sebagai sebuah peradaban itu kita pernah lama sekali, terhitung milenia, mungkin ribuan tahun, bahwa catatan sejarah kerajaan itu sudah ditemukan abad ke-7 memang ya, tapi bentuk-bentuk peninggalan yang lain itu bahkan ditemukan sebelum abad Masehi, karena jejak-jejak perdagangan dan sebagainya itu bisa dilacak. Nah, dengan lamanya kita sebagai sebuah peradaban, nggak mungkin nggak ada narasi-narasi yang kemudian dihasilkan saat itu yang membuat kita mampu untuk jadi masyarakat yang beradab. Pertanyaannya kemudian, apakah narasi warisan ini kemudian terwariskan, narasi nenek moyang kita itu terwariskan ke kita selain artefak? Karena seringkali yang disebut dengan produk kebudayaan itu hanya dipahami juga sebagai artefak kan, Bung. Hanya dilihat candi, hanya dilihat prasasti. Iya, itu Tapi yang reduktif. yang reduktif tadi. Nah, pertanyaan awalnya itu gini. Sebenarnya warisan apa sih sebelum yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu yang sampai hari ini sebenarnya masih bisa kita lihat, masih bisa kita rasakan? Warisan, ayo kalau kita mau bilang warisan fisik, ya secara konvensional kita bangga dengan candi tua-tua itu warisan kita. Tapi sebenarnya itu kan barang yang sudah selesai. Kita nggak mempelajari itu, kita nggak mendapat pelajaran dari situ secara langsung. Yang mendapat itu ialah warisan yang namanya kearifan, sikap bijak, sikap adil, kecenderungan untuk menata hidup dengan simplemente, kesederhanaan. Itu warisan-warisan itu tinggi sekali. Nah, kalau kita mau menelusuri warisan kita itu bisalah kita ya mengikuti cara berpikir konvensional. Warisan itu berupa artefak-artefak. Tapi artefak itu kan benda mati ya, Bung ya. Benda mati ya benda mati. Yang benda hidup itu warisan ya tidak kuno, itu termasuk modern. Warisan dari para pujangga. Para pujangga itu mengarang, Bung. Mengarang aneka macam pemikiran dan ajaran-ajaran. Ajaran para pujangga bisa kita temukan dalam Wedotomo, ajaran utama,
dalam surat Wulangreh, dalam segala macam surat-surat itu Pujangga Surakarta. Apakah rakyat semuanya begitu? Ya, ndak ada masalah. Nggak begitu, nggak masalah. Itu golongan literati. Golongan yang melek huruf, golongan yang namanya elit keterpelajaran. Golongan umum itu mewarisi melalui suatu tradisi lesan. Melalui suatu tradisi lesan. Jadi Bung, ajaran tulis para pujangga itu tidak diresapi hanya oleh wong kota-kota. Kaum Tidak. terpelajar yang melek Itu literasi hanya gitu ya. kaum terpelajar yang melek literasi, tidak golongan mereka yang punya kemampuan baca tulis. Golongan yang tidak ngerti baca tulis jauh di desa-desa sampai di pucuk gunung sana. Mereka mempelajari itu, mengamalkan itu melalui tradisi lisan. Boleh saya ceritakan tradisi lisan? Iya ya. Gambaran Sebelum Arifin nanti itu. dikasih contohnya, biar kita generasi hari ini bisa dapat lebih lengkap gini, Bung. Coba beri kami gambaran. Sebenarnya pujangga ini posisi profesi semacam apa sih kalau misalnya direfleksikan dengan kehidupan modern hari ini misalnya? Ada nggak sih sebenarnya kayak sosok pujangga yang saat itu ada Ki Ronggor Warsito, ada siapa empu yang ngarang Ya kakeknya, ya Ronggo Warsito dan Joyoboyo. oh iya zaman sana, ya. Itu kalau padanannya hari ini itu sosok seperti apa atau seperti siapa? Pujangga zaman dulu itu bisa disamakan oleh apa yang juga terjadi zaman dulu. Namanya kaum resi. Para resi, para empu. Bukan empu pembuat keris, itu teknis. Ini empu kehidupan, Bung. Empu kehidupan yang ahli dalam memahami makna hidup. Oh, itu punya ajaran-ajaran adiluhung semuanya. Para empu, para resi, para pujangga. Nah, gampang. Itu gelar resmi ya itu ya? Itu pemahaman resmi dalam apa yang namanya gagasan kekuasaan dalam budaya Jawa. Itu Ben Anderson yang menulis The Idea of Power in Javanese Culture. Itu dia menuliskan, itu kecuali posisinya raja-raja yang mengendalikan kehidupan, itu ada suatu kekuatan pengimbang lainnya namanya kaum resi. Para audiens kita dapat ininya Ben Anderson itu Indonesianis dari Cornell, Amerika, sudah wafat. Sangat intens meneliti berbagai macam hal di Indonesia. Betul. Itu Ben Anderson. Nah, di zaman itu Anderson bicara tentang Jawa. Kalau kita bisa Jawa itu ya Jawa bukan hanya Jawa, Bung. Jawa adalah Jawa ora. Ya. Jawa itu ada Jawa ortodoks, ada Jawa modern. Nah, sekarang kita berhadapan dan kita berada dalam Jawa modern. Jawa ortodoks tidak tersentuh oleh kolonialisme, oleh VOC, oleh golongan kolonial Belanda. Oh, mereka sudah eksis jauh sebelumnya dan merupakan bentuk peradaban yang adiluhung dan hebat. Jawa itu gede sekali. Belanda masuk ke sini awal abad 16, akhir abad 15. Sedangkan peradaban tertulis kita yang buktinya masih ada itu abad 7, abad 8 sudah jauh ke sono. Malah mungkin abad 4 itu atau lebih sekitar 1 milenia gitu ya, 1000 tahun. Iya. Sebelumnya Indonesia sudah jadi peradaban. Sudah exist. Tapi existence dari Jawa itu tidak berkesinambungan dari Jawa ortodok menjadi Jawa modern, tidak solid menjadi satu peradaban, bukan satu rezim lah gitu. Bukan satu rezim seperti dunia barat. Dunia barat itu mulai dari keadaan yang belum ada menjadi ada, lalu lahirlah kekacauan, lalu lahir zaman yang namanya enlightened. Zaman pencerahan, Renaissance. Itu sambung sinambung. Di dunia barat punya kesinambungan, kita tidak.
Tapi kepingan itu yang penting, kepingan itu, Bung. Sisa-sisa dari zaman dulu, sisa-sisa pemikiran kaum literati, orang-orang yang enlightened, orang yang ngerti baca tulis dan memiliki kearifan dalam hidup. Itu dia. Nggak sepenting itu kan kemudian, tapi Penting. masyarakat kita karena tidak semuanya literasi tadi, tidak semuanya terpapar dengan budaya tulis, kan menular, menyerapnya itu dan kemudian menurunkannya, itu dalam bentuk apa aja? Tulis-menulis bukan isu sentral dalam hidup. Berlangsungnya peradaban itu tidak hanya karena kemampuan baca tulis, Bung. Kemampuan orang-orang yang tidak bisa baca tulis itu mengawetkan pemahaman terhadap kebudayaan atau mungkin sebutannya peradaban agung lewat tradisi lesan. Kemampuan mengingat, lesan. Jadi ajaran itu disampaikan dalam bentuk tembang antara lain. Kalau tidak, tembang itu diwujudkan dalam bentuk panggung, seni panggung. Itu ketopraan, drama tradisional, ketoprak, wayang orang, atau wayang kulit. Seluruhnya itu menampung kearifan tua, ajaran-ajaran tua, dan bisa dirasakan bukan hanya oleh kalangan kaum elit, tapi massa, golongan rakyat pedesaan yang jauh dari kota, menangkap itu semuanya, barangkali khususnya melalui tembang. Tembang itu exist. Seperti dalam kitab-kitab, orang rakyat mampu menghafalkan isi kitab tanpa pernah melihat kitabnya. Karena cuma dengar dari orang lain terus menembang. Tembang, umpamanya dandang gula itu ya dandang gula lah. Dandang itu tempat masak itu ya? Iya. Oh, dandangan itu tempat masak untuk nasi. Untuk nasi. Yang nasi dalam kukusan itu, ya, dandang itu tempatnya. Nah, dandang gula itu salah satu lagu. Itu mencerminkan kearifan mendalam. Tembang jangan dipahami berhenti pada tembang. Tembang itu hanya narasi. Di dalam narasi itu ada muatan-muatan kearifan awet dari zaman dahulu terus menerus sampai digugus perlahan-lahan oleh datangnya modernity. Biarkanlah itu pertempuran antara apa yang namanya tradisionalitas dengan modernitas terus menerus menjadi suatu dialektika dalam hidup. Biarkan itu, tidak usah kita bahas, kita tidak punya waktu membahas ini, tapi kita biarkan bahwa dalam pertempuran itu sisa-sisa kearifan masa lalu masih terjaga ya. Terjaga dengan baik dalam tembang-tembang, bahkan dari kalangan petani yang tidak terpelajar sama sekali, yang tidak ngerti baca tulis, paham kearifan mendalam. Mereka tempat menyimpan kearifan masa lalu itu mendalam sekali. Kalau itu mau diambil contoh kedalaman, sebelum contoh kedalaman, nanti kita akan detail. Iya. Saya tuh generasi yang masih ngalami mainan anak-anak itu. Sambil main di tanah, sambil ada alat nyebutnya sekarang permainan tradisional ya. Kalau dulu ya memang mainannya itu. Ya mainan itu. Ya. Itu masih ada diiringi sambil ada, kalau main ini ada lagunya ini, ada kembangnya ini, ada tembangnya ini. Yang kemudian belakangan karena sudah ganti zaman, ganti ini, permainan itu sudah tidak ada lagi. Hilang. Nah, pertanyaan saya gini, cara seperti itu apa tidak reduktif, Bu, untuk pesannya banyak dari pujangga itu misalnya dalam tersampaikan dengan tembang yang mungkin semakin lama semakin sedikit. Apa enggak ya reduktif itu maksudnya pesan yang kompleks yang dalam tadi apa tidak mengalami penyederhanaan atau bahkan mungkin
semakin ke sini semakin Oh, berkurang. itu ada kesadaran dari Clifford Geertz. Bicara tentang Eastern Passivity dan Western Aggressivity. Pasif lawan agresif. Budaya timur yang pasif Iya, dan budaya barat yang agresif. yang agresif. Nah, tapi apakah budaya barat? Budaya barat itu akhirnya juga menjadi budaya timur. Karena kita menyerap yang dari barat itu menjadi milik kita. Lalu nanti terjadilah apa yang namanya global civilization. Tapi itu nanti, pembicaraan itu nanti banget itu. Tapi sebelumnya, Eastern Pacific itu kearifannya, itu corak mainannya, corak tembangnya, corak apa saja yang namanya tradisional. Itu banyak yang mati dalam pertempuran antara tradisional modern. Ya, yang tradisional kalah. Dalam banyak hal kalah. Ya nggak apa-apa toh kalah. Kita serap yang modern itu juga menjadi milik kita. Jangan itu jadi miliknya orang sana. Nah, itu kan kemampuan sebuah peradaban untuk menyerap sesuatu yang asing menjadi milik kita. Contoh Bung, seperti yang diajarkan Bung Karno itu. Seperti Bung Karno punya kearifan. Kowe dadi wong Islam yo apik banget ning ora perlu dadi wong Arab. Kowe dadi wong Hindu, apik banget ning ora perlu dadi wong India. Kowe dadi wong Katolik, apik, mesti apik tapi tidak perlu jadi orang Roma. Lalu apa itu semuanya? Kamu jadi Islam itu ya Islamnya Nusantara ini, tidak Jawa loh ya. Indonesia, kalau Bung Karno ngomongnya Indonesia. Indonesia gitu. Nusantara itu warisan sejarah lalu. Bung Karno sudah bicara Indonesia. Kamu menjadi Islam Indonesia. Jadi Buddha Hindu Indonesia. Jadi Katolik Indonesia. Ya nanti ada Katolik Jawa, ada Katolik apa-apa dan sebagainya. Apa itu Bung maknanya? Kemampuan peradaban. Sebuah peradaban menyerap sesuatu yang baru. Tidak terhindarkan Bung, kebaruan itu mengalir dari suatu pusat yang sumbernya itu bagaikan sumber mata air yang tidak pernah habis-habisnya. Dan di sepanjang sejarah panjang kita itu pasti ngalamin itu terus kan? Semua mengalami. Nenek moyang kita mengalami itu, anaknya nenek moyang mengalami itu, cucunya nenek moyang kita mengalami itu, bapak ibu kita mengalami itu, kita mengalami itu. Tapi kita yang dicaplok oleh agresivitas modernity, kita kok ya nggak kecaplok, kita yang masih ada, masih eksis. Kenapa? Karena modernity itu sebagian yang penting-penting menjadi diri kita. Serap tadi ya. Kita serap. Karena salah satu yang sampai hari ini misalnya sejarah panjang kita di dalam tanda petik katanya dijajah Belanda yang hampir 350 tahun. Bahasa kita aja nggak niru mereka gitu kan. Enggak. Bahasa tradisional masih survive. Masih survive. Bahasa Indonesia juga cukup bagus untuk. Malah ada yang agak negatif. Itu Bung Karno terlalu anti kolonialis dan imperialis sampai kita nggak belajar bahasa Belanda. Itu rugi kita. Karena kesana pengetahuan jadi terbatas ya. Bung, mestinya bangsa kita yang dijajah Belanda, ya tidak usah 350 lah. Entah berapa tahun misalnya, apakah 50 tahun, apakah 100 tahun, kan itu sudah dalam sekali itu. Mestinya kita ini ngomong Belanda. Jadi kalau kita ini bisa berbicara dalam bahasa Indonesia, kita keluar negeri ngomong Inggris, kita sedikit keteteran, sambung dengan bahasa Belanda. Kurang dalam bahasa Inggris, hantam bahasa Belanda. Gua nggak peduli orang itu ngerti apa enggak, gue sudah 2, bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Wah, ini Bung Karno dalam hal itu aku sesali betul itu. Satu bangsa bisa bilingual semua gitu ya. Oh, keren, Bung. Itu keren. Ya, itu imajinasiku. Tapi saya tidak tahu, Bung, apa konsekuensinya kalau kita berbicara bahasa Belanda. Apakah kita tidak bisa punya bahasa pergaulan?
bahasa Nusantara. Apakah kita bisa masih merawat bahasa kita, bahasa Nusantara, tapi kita speaking menggunakan apa yang namanya Holland Spreken? Ya. Ya nggak tahu. Apakah Bung Karno salah dalam hal itu atau Bung Karno tepat? Cukup bahasa Indonesia. Dan itu menjadi lingua franca. Ya. Lingua franca, bahasa pergaulan dari seluruh etnisitas di Indonesia. Orang Jawa ya belajar bahasa Indonesia, orang Melayu sudah fase. Itu bahasanya orang Melayu. Orang Melayu ongkang-ongkang ngomong Indonesia. Tapi Indonesia, bahasa Indonesia itu induknya Melayu tapi tidak persis sama dengan Melayu. Itu sesuatu yang baru. Karena jangan lupa bahasa Indonesia itu diperkaya pula oleh bahasa Jawa, diperkuat oleh bahasa Belanda sedikit, diperkuat oleh bahasa Islam itu banyak. Itu serapannya banyak ya. Itu kan kemampuan kita melakukan apa yang namanya penyerapan. Jadi bahasa Indonesia tidak hilang, justru tambah kaya. Dari sudut itu aja kita menunjukkan pada dunia kita itu exist. Sepanjang masa exist. Dari sudut peradaban. Karena mencontohkan negara tetangga kita, Malaysia itu mengalami semacam frakturisasi bahasa karena etnis Melayunya merasa yang punya bahasa Malaysia, tapi Tionghoanya sendiri ada sekolahnya, ada ini yang kita pakai bahasa Melayu gitu. Dan di sana ada sekolah Melayu, ada sekolah Tionghoa, ada sekolah India. Sekolah India enggak kurang menggambarkan adanya keutuhan. Belum selesai dengan urusan mengutuhkan diri. Tidak jadi alat beda sama kita. Lingua franca tadi. Tidak ada lingua franca. Nah, kembali ke contoh tadi, Bung. Ada nggak ya semacam tembang tadi yang itu kemudian benar-benar mewariskan, nggak hanya sekedar, katakanlah kalau orang hari ini melihat tembang itu kan mungkin menyampaikan dengan lagu ya. Lagu ya tembang, ya. Tapi kemudian kan lagu itu tidak ada dalam tanda petik nilai nilai yang perennial, nilai adiluhung yang cukup lama, yang itu kemudian lintas generasi ini masih relevan loh, atau masih bisa diingat gitu. Nah, tembang itu apakah bisa mewariskan ya nilai-nilai yang luhur tadi itu antar generasi dan nggak berkurang menjelaskan sebuah fenomena yang kompleks gitu. Itu tanda kita memiliki lirik. Lirik adalah narasi. Gambaran yang Anda kemukakan sebelumnya. Kita punya narasi besar. Narasi besar mengenai sejarah kita. Sejarah kita. Kita punya lirik-lirik yang menjadi narasi keunggulan dalam berpikir moralitas. Karena gitu ya, sampai bisa membayangkan gini loh yang benar itu. Ini yang salah, ini yang ideal, ini yang... lirik zaman edan itu pernah memberi gambaran, ini zaman ini sudah rusak, tapi kita tetap punya pilihan. Apa pilihannya? Tidak ikut edan. Risikonya melarat. Berani hidup melarat, tanpa korup, tanpa nyolong, tanpa merampok. Hidupmu seadanya, hidupmu utuh, eksis, tidak dirusak oleh kerusakan moral, kau tetap eksis dan bahagia. Pilihan. Selesai. Zaman edan menawarkan tawaran itu sebagai ajaran, Bung. Sebagai ajaran zaman edan supaya orang sadar. Mengajarkan kesadaran itu bukan solusi. Solusi kita punya. Tawaran tradisional itu tidak kelar, kita percanggih supaya kita tidak mencuri, kita tidak cukup hanya menjauhi korupsi. Bagaimana jawaban modern? Bikin KPK. Kalau bikin KPK, bikin penegakan hukum, kan itu bukan bagian dari sekedar sadar untuk tidak korup. Ada anti korupsi, ada undang-undang, ada aturan hukum
yang membuat ini semuanya menjadi gambaran sebuah peradaban. Bahwa KPK belum mencerminkan seideal yang kita bayangkan, soal lain, Bung. Tapi itu memberi kelengkapan dari tawaran tradisional yang agung, sadar jangan nyolong. Kesadaran itu titik iman belum menjadi sentuhan ke bumi, iman belum menjadi amal. Nah, iman menjadi amal dalam hal zaman edan itu setelah iman itu melahirkan KPK dan penegakan hukum yang lainnya. Keren kita, tapi itu bukan hanya itu saja. Ada tetembangan lainnya, Bung. Ada tetembangan yang lain. Ya, contoh, bikin kita coba sekarang satu masuk yang detail tuh, satu tembang yang itu bisa menggambarkan berapa kaya sebenarnya warisan kearifan atau warisan kewarganegaraan. Tembang yang bisa kita sampaikan itu gambaran dari the powerlessness. Iya, akan kaget toh. Masih relevan nggak sampai hari ini katakanlah untuk memotret Iya, kondisi sosial memotret politik? kondisi sosial itu potret dari the powerlessness. Misalnya, powerlessness, ketidakberdayaan kita. Itu tembangnya Daneng Gula, Bung. Semut ireng ngendok jroning geni, ana merak memitran lan boyo, keong sak kenong matane, tikuse padha ngidung kucing gering kang jagani, kodhok nawu segara oleh banteng 1000, semut rangrang percil-percil kang anjaga, kodhok nawu segara oleh banteng 1000 to. Terus percil-percil kang anjaga, semut ngerarang angrangsang gunung Merapi, wit ranti awoh delima. Itu tetembangan bukan tembang bapakku, itu tembang simbah dan simbahnya lagi. Tapi di zaman aku masih ada simbah, Mbah Buyut, simbah, bapak. 3 generasi, aku generasi keempat. Masih lestari itu. Nyatanya aku masih menjaga kelestarian warisan Mbah Buyutku. Biar ini terwariskan. Karena saya juga ngakui nadanya mungkin familiar. Iya. Artinya mungkin mbah-mbah saya juga pernah. Tapi kosakata itu saya bisa bahasa Jawa tapi nggak yang kayak gini. halus gitu ya. Oh, ini bahasa pujangga, Bung, itu bukan bahasa harian. Sehingga kemudian gap itu kan muncul sekarang. Iya. Nah, coba kita breakdown per baris. Ya. Kalimat-kalimatnya. Mari. Itu artinya Mari bisa kita dimaknai seperti apa? Termasuk terutama untuk mereka yang bukan orang Jawa. Ya, termasuk makna simbolisnya. Orang Jawa aja banyak yang nggak tahu. Semut ireng. Saya ngaku. Semut ireng ngendok jroning geni. Itu menggambarkan semut hitam bertelur dalam api. Oh, semut ireng bertelur dalam api. Apa gitu? Oh, bukan berarti telur ditaruh di dalam api atau semut itu berani-beranian nelur dalam api. Bukan, itu simbol. Itu apa itu? Semut hitam itu kekuatan hitam. Gulungan ireng. Gulungan apa namanya? Kekuatan jahat yang tiap saat memanas-manaskan keadaan, bukan mendinginkan keadaan, bukan membuat ketentraman, tapi membuat keadaan itu panas. Terjadi konflik-konflik itu dipelihara oleh semut ireng yang bertelur dalam api. Telur dalam api ya gambaran dari, kalau bahasanya hari ini mungkin ya provokator atau bahasa itu provokator yang beroperasi. Nah, provokator itu beroperasi oleh apa? Untuk apa? Untuk mereka bersedia menjadi instrumen politiknya golongan jahat tertentu. Jadi mereka sekedar provokator, itu semut ireng yang bertelur dalam api. Menggambarkan ada kekuatan jahat dalam dunia politik. Nah, itu kekuatan itu dibantu oleh provokator.
ngomongkan memanaskan itu tadi. Semut ireng semut Ireng tireng ngendok jroning geni itu tadi kan ono merak memitran lan boyo ketika keadaan dikuasai provokator dan memanas-manaskan keadaan di situ itu ada lahir merak itu keindahan. burung merak ya maksudnya. Burung merak itu gambaran keindahan. Keindahan itu apa, Bung? Itu rohani. Rohani tapi berteman dengan buaya. Buaya itu gambaran kita sudah tahu kalau buaya darat, iya tak? Buaya itu golongan kejahatan, Bung. Ono merak memitran lan boyo. Bahasanya bahkan memitran ya. Berteman, bersahabat dengan buaya. Bermitra gitu. Bermitra, bukan bermusuhan. Jadi para rohaniwan itu diberilah itu kemuliaan si buaya. Percayakah Anda bahwa buaya punya kemuliaan? Membagi tambang. Itu kan dari buaya, Bung. Dari buaya yang memitran dengan merak, itu buaya memberikan tambang. Kelola tambang ke organisasi agama. Dan dicaplok. Benar-benar biar di highlight dulu. Ini saya ngalami wow gitu. Berarti zaman syair ini ditulis itu sudah ada fenomena sosial politik di mana ada kemudian kelompok yang itu sebenarnya mewakili keindahan yang tadi Bung sebut kelompok yang itu kuat secara religi. Iya. Itu kemudian bermitra dengan penguasa gitu ya, bermitra dengan boyo ini tadi. Iya, ada, Bung. Tiap peradaban itu selalu ada hitam dan putih. Oke. Nenek moyang kita sudah pernah mengalami dan pertempuran benar salah. Ya, dan mengabadikan itu dengan tembang. Iya. Pertempuran benar salah, pertempuran jahat dan baik. Dulu pun sudah ada. Itu merak memitran lan boyo. Merak sekarang sudah bermitra dengan boyo. Karena merak memitran lan boyo itu terus ada tembungannya. Keong sak kenong matane. Bung keong matanya membelalak. Siapa itu? Itu golongan intelektual. Biar familiar lagi. Sak kenong itu artinya matanya membelalak gede sekali. Kenong itu ada semacam salah satu variasi gamelan gitu ya yang ya segitu. Nah, ini ada binatang kata ini tapi matanya sebesar itu tidak letterlek begitu. Itu hanya simbolik bahwa keong itu digambarkan sebagai kekuatan baik, kekuatan rohani, tapi bukan rohani keagamaan, itu rohani sosial. Golongan intelektual tidak berdaya, ini gambaran dari the powerlessness. Yang main itu kan penguasa itu, Bung. Buaya itu penguasa. Itu wow gitu ya, saking nggak percayanya matanya sampai membelalak segede. Wow itu kalau barangnya baik, kalau ini barang jelek, Masya Allah, iki opo? Ini apa ini? Keong sak kenong matane, tikuse padha ngidung, kucing gering kang jagani. Dalam keadaan buaya dan merak, buaya menyuap golongan rohaniwan, buaya membagi-bagikan kayak si Bahlil, kayak gitu. Itu terjadi pula korupsi yang lain. Korupsi. Tikus pada ngidung, tikus itu menari-nari dan bernyanyi-nyanyi. Tikus itu pencuri-pencuri, koruptor. Berpesta lah mereka. Berpesta pora. Karena apa? Karena yang menjaga kucing gering. Kalau kucing waras saja masih mending. Ada tikus ya dikejar gitu. Ada tikus dikejar kalau kucing waras. Ini kucingnya gering. Kucing gering itu apa? Itu gambaran lagi the powerlessness of penegak hukum. Kucing itu simbol dari sebenarnya yang menjaga ini. Kucing itu digambarkan gering gitu ya. Kucing itu kejaksaan agung. Kucing itu polisi.
Kucing itu hakim, kucing itu jaksa, kucing itu KPK. Kucing gering. Kejaksaan Agung, kepolisian, pengadilan, KPK itu kucing gering. Mengapa kucing itu gering? Karena dibikin gering, undang-undangnya dibikin lemah demikian rupa. Kucing gering kang jagani. Jadi tikuse padha ngidung, kucing gering kang jagani. Itu baru satu poin. Poin lainnya masih ada yang mengerikan lagi, Bung. Kodok Nawu Segoro. Kodok itu kekuatan dahsyat. Namanya hanya kodok. Tapi dia mengeringkan lautan itu oleh Banteng Sewu. Jadi Banteng Sewu itu bukan banteng hewan itu, melainkan gambarannya itu barang berharga. Ikan-ikan itu dibawa ke negeri mereka. Kenapa begitu? Yang Nawu Segoro yang mengeringkan lautan itu kodok. Kodok itu gede. Yang jaga percil. Percil itu anak cucu kodok. Percil itu the powerlessness lagi. Tadi tikus. Tikus yang ngidung, kucing gering. Kucing gering simbol powerlessness. Percil. Kodok Nawu Segoro mendapat materi, mendapat kekayaan alam dari laut kita, dijaga oleh percil, powerlessness lagi. Kucing gering kang jagani. Kodok Nawu Segoro oleh Banteng Sewu. Percil-percil kang jagani. Percil-percil kang anjogo. Semut rangrang, angrangsang Gunung Merapi. Ketika yang namanya percil-percil yang tidak berdaya menghadapi kodok, itu masih ada kekuatan lain lagi, Bung. Kekuatan berupa semut merah yang menguasai keagungan Gunung Merapi. Gunung itu ketinggian moralitas, ketinggian etika kita. Oh, diacak-acak oleh Jokowi. Moral yang tinggi itu semut rangrang. Jokowi itu semut rangrang. Gigitannya panas, gigitannya mempunyai tapi menguasai Gunung Merapi. Dan itu naik ke Gunung Merapi mengacak-acak etika, mengacak-acak moralitas bangsa. Tapi ya sudahlah, begitu keadaannya. Itu gambaran di mana kaum intelektual hanyalah gambaran dari the powerlessness yang matanya sak keong. Tapi ada lagi satu bait terakhir itu semut rangrang, angrangsang Gunung Merapi, wit ranti awoh dlimo. Pohon tomat yang bundar kecil-kecil itu, bukan tomat yang gede. Wit ranti itu ya. Ranti itu tomat, pohon tomat kecil-kecil itu, buahnya bukan tomat. Buahnya delima. Merah delima, Bung. Wah, itu gambaran Indonesia. Gambaran Indonesia itu sebenarnya negeri kaya. Nanam tomat tapi yang tumbuh delima. Delima merekah. Ya itu anulah apa namanya hiburan bagi rakyat. Jangan terlalu kecil hati biarpun kamu diacak-acak oleh golongan hitam dalam dunia politik. Tapi negerimu itu ya diberkahi Allah, diberkahi yang maha kuasa. Tanaman tomat kelihatannya tomat kecil-kecil, ranti tomat bulat-bulat kecil. Tapi yang bulat-bulat kecil itu bukan tomat, melainkan delima merekah. Apakah itu artinya? Dunia kita ini sebenarnya ya delima bukan letterlek delima, Bung. Di situ tanaman tomat juga bukan tomat. Jadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita ini masih punya kekayaan yang tidak terukur. Saya benar-benar kayak masih terpukau gini. Itu jadi tembang yang hampir semua orang tahu, hampir semua orang menyanyikan. Hampir semua orang. Petani menyanyikan. Wong cilik menyanyikan. Nggak butuh sekolah, nggak butuh. Sekolah apa? Nggak perlu. Jadi ini menjadi tembang, itu menjadi nina bubuk bagi anak-anak.
Jadi wong desa-desa zaman dulu itu, zaman jayanya dongeng. Orang tua mendongeng, tapi orang tua juga meninabobokan supaya anaknya tidur. Jadi anunya gini, Bung. Semut ireng ngendok jroning geni, itu anaknya sambil diusap-usap Terus itu ya. kepalanya, diusap. Semut ireng ngendok jroning geni ana merak memiteran lan boyo keong sak kenong matane. Tikuse padha ngidung kucing gering kang jagani. Kodhok Nawusgara oleh banteng 1000. Percil-percil kang anjaga, percil-percil kang anjaga, semut rangrang, angrangsang gunung Merapi, wit ranti awah dlima. Anak-anak pun tidur lelap dalam suasana kabudayaan yang agung. Dengan Dalam suasana kerohanian yang menyejukkan, tidur dalam kesejukan macam itu. Gimana, Bung? dan sugesti moral yang itu kemudian menjadi, ya katakanlah sesuatu yang repetitif dilakukan tiap hari. Akhirnya kan bawah sadar terbangun toh itu. Itu jadi tradisi. Kan repetitif. Karena Anda bilang repetitif. Ya kalau barang alat untuk apa tadi? Tidur untuk menidurkan, meninabobokan meninabobokan, anak-anak. itu kan berarti kan memang itu dalam tanda ya dilakukan tiap hari kan, Tiap hari, tiap malam. mungkin temanya beda-beda ya, Tema beda-beda, tembangnya beda-beda. nilai moral yang sedalam itu diberikan oleh semua orang Iya, tanpa melihat tingkat pendidikan dan sebagainya. itu doa, Bung. Tembang-tembang itu menjadi doa kita, menjadi doanya petani, supaya petani hidup di bawah doa, hidup di bawah kesejukan moral, hidup di bawah kenyamanan etika. Ya, tanaman tradisi kita macam itu, agung macam itu. Kalau KPK misalnya hari ini mau ngajari korupsi itu harus pakai bintek, harus pakai ini, ternyata nenek moyang kita sudah jauh lebih canggih. Dan sudah. Tembang aja tiap malam di ini kan, Iya. sekarang nggak sadar tertanam gitu ya. Iya, supaya tertanam. Dan itu menjadi pengetahuan kolektif standar moral. Gini loh ternyata untuk. Tapi ya sejauh saya tahu sejak Orde Baru sampai sekarang, ya saya tidak pernah mendengar orang menembangkan ini di depan publik macam ini. Generasi saya yang lahir tahun 70-an itu juga sudah tidak lagi ngalamin itu. Apalagi memahami konten, makna. Kita bicarakan depan publik macam ini, ya baru ini. Zaman-zaman ini. Saya beberapa tahun lalu sudah pernah menyinggung ini di depan publik, tapi tidak seintens hari ini. Karena bagi saya salah satu yang ya bikin terpukau lagi itu gini. Jangan-jangan ramenya kemarin kritik para intelektual guru besar terhadap Jokowi dan aspek etika dan moral. Itu benar-benar menjadi sebuah bahasa yang sangat elit ya. Dalam pengertian kecil sekali orang yang memahami itu. Karena kemudian bagi masyarakat kebanyakan ukuran standar moralnya itu nggak pernah terajarkan lagi seperti nenek moyang dulu. Mengajarkan kidung-kidung tadi. Itu suara elit sekaligus suara massa. Suara elit. Ya, suara elit. Elit betul. Tapi itu suara massa. The voice of the mass the voice of the mass. Ya, mass. The voice of the mass. The voice of elite. Karena elit dan massa itu, Bung, dalam suatu pertempuran, dalam suatu resistensi terhadap kekuasaan yang korup. Kekuasaan yang korup dilawan oleh massa, dilawan oleh elit. Bergabung jadi satu. Jokowi tidak peduli pada itu. Kelihatannya dia orang baik. Masyarakat kebanyakan tidak akan tahu gitu ya kira-kira ya. Enggak akan tahu. Sudah gagap memahami masalah moralitas karena nggak pernah diajari. Anda tahu, Anda pernah menafsirkan Jokowi dikritik ini, dikata-katain itu. Kan ada yang ngatain Jokowi tapi dia diam saja. Apakah dia itu karena orang mulia?
Apakah itu karena dia orang yang sabar hatinya, yang begitu besar? Bukan, Bung. Karena itu yang penting dia nggak dengerin itu, terserah lu mau ngomong apa. Yang penting gue mau menjadikan anak gue ini dari wali kota menjadi wapres. Ya, ya. Sudah jadi wapres dikatain apa saja, nggak peduli. Yang penting anak gue jadi ketua partai. Ketua partai yang penting lu mau ngatain gue nggak apa-apa, yang penting anak gue ini nanti jadi gubernur dan seterusnya. Apa yang terjadi, Bung? Mass criticism itu tidak ketemu dengan suara. Ya. Karena kritikan massa atau kritikan elit, bisa saja kritikan massa maupun elit itu tidak pernah didengar, Bung. Jadi kritik bukan bagian dari kekuatan demokrasi yang membuat pemimpin belajar dari sana. Pemimpin membuta tulikan dirinya, sumum bukmum yum fahum layar jiun. Pemimpin itu membuat dirinya buta, membuat dirinya tuli, membuat dirinya tidak mendengar, tidak peduli apapun. Pemimpin membuat dirinya jadi batu, tidak dengar apa-apa. Yang penting kepala batu itu mencapai apa yang dia targetkan. Targetnya itu Jokowi dikritik, diem. Wah, bukan karena orang mulia, Bung. Semua orang kan menganggap, wah Jokowi itu hebat, dikritik sabar sekali. Oh enggak, itu salah tafsir itu. Dan yang menyalahkan itu belum ada. Ya. Kecuali forum ini. Minimal teks itu kemudian masyarakat tahu artinya, Iya, sehingga iya, itu itu yang pokok. tidak dianggap mengada-ada. Oh, kan mengada-ada. Ini sebuah kekayaan warisan yang memang Ya, bunyinya sangat kritis, ya, mengisi aspek-aspek moral, bahkan teknokratis ya kan tadi. ya. Ketika situasi koruptif terjadi, tikus berdansa, tikus berpesta, Nyanyi-nyanyi, karena pesta kemudian pora. kucing kering yang menjaga itu Karena kan, dijaga oleh kucing yang sakit-sakitan. sakit-sakitan, yang itu bisa jadi dibuat tidak dia sakit-sakitan. Iya. Dan itu kan hari ini kita kan kayak semacam ya sejarah selalu berulang gitu ya. Iya. Itu mengalami lagi gitu. Dan karena Iya. kita tidak dilengkapi dengan kemampuan analisa itu yang menjangkau seluruh masyarakat sekuat kidung dulu dipahami oleh semua orang, karena dilakukan, dinyanyikan di setiap rumah tangga, akhirnya panduan itu kan menjadi Iya. hilang gitu. Bung, andai kata ini menjadi panduan publik, menjadi bahasa umum orang banyak. Ini kan bahasanya orang sedikit, Ya. golongan elit tertentu. Apakah saya elit? Enggak, ini golongan terbatas. Mestinya ini menjadi bahasa Indonesia yang didengar oleh semua kalangan di masyarakat, dan kesadaran tentang makna ini juga kesadaran maknanya orang Bahkan dipakai banyak. bahan untuk nina bubuk anak tiap malam itu. Oh iya. Nggak tidak sadar Iya. kenyamanan di situasi istirahat dekat dengan orang tua, sekaligus ditanamkan nilai-nilai moral itu kan. Nggak lagi diwawancarakan diceramahkan. Oh, rasa oleh KPK, nggak lagi diceramahkan pidato kenegaraan gitu. Enggak. Itu rakyat yang pidato. Iya, rasanya memang hari ini kita kekurangan mungkin bahkan kemampuan itu ya untuk menggali sebenarnya. Bahasa khasanah itu kan artinya luas sekali. Warisan itu banyak sekali kan. Banyak sekali. Dan apakah tafsir Anda, Bung? Nah, kalau Anda enggak menyampaikan tafsir, biar saya nyaksikan ya. Tembang-tembang para pujangga itu suara elit menyiapkan rakyat untuk menjadi rakyat yang sejati. Oh, keren banget itu, Bung. Iya. Itu, Bung. Itu bukan hanya pujangga dalam tembang-tembang itu. Bukan. Pujangga dalam konteks lebih modern, para akademisi itu ya pujangga, Bung. Iya. Pujangga, para akademisi itu juga mengajarkan moralitas kepada mahasiswa, toh. Maha guru mengajari mahasiswa. Guru-guru mengajarkan kepada murid-muridnya. Intisarinya sebenarnya apa yang dipesankan? Memesankan supaya orang banyak itu menjadi menyiapkan rakyat menjadi rakyat
yang kita dambakan. Iya. Mengapa begitu? Karena kita belum punya rakyat yang kita dambakan. Rakyat yang ada kita ini rakyat yang masih mengecewakan, belum siap menjadi rakyat. Jadi apa? Menjadi pembantunya Jokowi, menjadi pemujanya Jokowi, menjadi penerima sodakohnya Jokowi. Sodakoh apa? Sodakoh dengan duit negara, menyimpangkan duit negara, diberikan bansos. Iya. Dengan duit negara diberikan amplop-amplop serangan fajar dalam pilpres maupun dalam pilkada. Elit-elit melakukan itu. Mereka, sekali lagi tadi kita sudah bicara, mereka bukan orang-orang yang memainkan jalan politik yang luhur, tapi jalan kriminal. Ya. Karena apa kriminal? Karena jalan politik sudah buntu kok masih jalan terus. Menempuh jalan kriminal. Jadi itu bisa terjadi karena kita belum menyiapkan rakyat untuk menjadi rakyat yang kita dambakan, rakyat yang resistance. Dan kita sudah punya bahan untuk itu dari warga. Bahan kita nenek moyang. luar biasa. Ini terakhir, saya paling nggak suka dengan kata merawat ya, karena merawat enggak. Ada kesan bahwa ya warisan ya udah tinggal ini, tapi melestarikan. Saya lebih suka melestarikan karena lestari itu mensyaratkan apa yang ada itu kita aktualkan itu. Dan ada new creativity. Ada new creativity karena membutuhkan lingkungan, membutuhkan environment yang sesuai biar yang warisan ini bisa tetap tumbuh gitu ya. Iya. Saran ada sebagai ya mungkin budayawan dalam tanda petik untuk kemudian ini biar nggak hilang khasana ini, dan itu katakanlah sebagai kekayaan kultural, kekayaan kolektif keanekaragaman kultural ini tetap bisa kita rawat. Sarannya ada yang lebih teknis gitu nggak? Spesifik? Nggak harus teknis dulu. Ini bahasa dari bahasa lokal itu pertahankan, tapi itu tidak cukup karena harus ada yang teknis. Ada yang teknis itu kita berbicara mengenai keadaan modern. Kita tidak cukup memahami simbolisme macam itu. Kita memerlukan sesuatu tindakan konkret. Tadi itu tikusnya pada ngidung karena kucingnya gering. Kucing yang gering ini kita suntik supaya kucing itu waras. Sebenarnya mandat konstitusi itu mandat reformasi itu melahirkan KPK itu, Bung. KPK itu hasil imajinasi kita bangsa Indonesia sesudah masa reformasi. Karena tempo hari kejaksaan itu mandul, kehakiman mandul, kepolisian mandul dan sebagainya, maka penegakan hukum dilakukan oleh satu kekuatan baru yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Jangan dicampur tangani. Nah, apa yang menjadi barang teknis? KPK dirawat dan kita tetap menjaga kewarasan KPK. Jadi orang-orang yang mengatur tempo hari KPK sebagai kekuatan independen yang tidak dicampur tangani oleh pemerintah. Ini undang-undang KPK barangkali itu kita tinjau kembali. Kita tempatkan KPK sebagai suatu kekuatan yang tidak dijangkau. Kucingnya biar nggak kering tadi. Biar kucing itu menjadi kucing yang waras, yang kalau ada menangkap tikus ya bukan hanya sampai bisa sempat ngitung gitu, tapi kelihatan aja langsung dikejar gitu ya sama kucingnya. Tikus tidak pernah ada ngidung, tikus dibunuh langsung oleh kucing. Biarkan kondisi sampai hari ini, sampai tikusnya bisa berpesta itu kan karena dibiarkan. Saran teknis itu termasuk undang-undang yang membuktikan pembuktian terbalik itu, dan undang-undang mengenai perampasan perampasan aset-aset. Kalau saran teknis dalam artian ini biar relevan dengan generasi hari ini biar membudaya lagi, biar
biar apa istilahnya, biar dilakukan lagi oleh orang-orang tua untuk Hmm. menindakbobokkan anak. Itu caranya kira-kira gimana? Ada nggak cara yang kemudian yang bisa kita upayakan untuk membuat warisan-warisan kearifan dari nenek moyang ini benar-benar bisa kita manfaatkan? Kita memanfaatkan dunia seni. Dunia seni yang kita manfaatkan. Dalang dalam wayang kulit itu tergusur oleh modernitas, tapi dalang tetap eksis. Nah, itu ngomong, tapi itu segmented. Itu untuk bahasa Iya. lokal. Yang lebih luas lagi dari itu, barangkali kita butuh penyair. Ya adalah penyair-penyair yang bisa menembangkan lagu itu. Sekeping puisi intinya menyadarkan kewarasan bangsa. Menyadarkan bahwa ada kucing yang tidak gering. Itulah lah puisi yang bisa jadi tembang itu orang kayak Iwan Fals, orang kayak apa namanya Ebit GAD atau tokoh-tokoh seni lainnya. Itu yang mereka yang sudah exist, yang baru lahir akan bisa melahirkan itu lagi. Iya. Akan bisa melahirkan model perlawanan. Apa kesadaran kultural kita sudah didasari bahwa kita ini bangsa yang sangat kaya akan warisan kebudayaan. Nilai-nilai itu rasanya pasti akan ya apa istilahnya aktual gitu, Aktual. selalu diwariskan, selalu diteruskan yang kemudian membuat kita jadi nggak kegagap-gagap lagi loh. Tidak. Bung Karno sudah mengingatkan kan jas Iya, merah gitu kan. jas Untuk merah. konkretnya kan salah satu kan ini selain Iya. merevisi, selain pernah apa mempelajari peristiwa sejarah ya, mempelajari hal kayak gini nih kan. Dan Warisan-warisan berupa tembang. Dan itu semuanya, warisan tembang, warisan puisi, warisan pujangga, itu intinya, Bung, menyiapkan rakyat menjadi Menjadi rakyat. rakyat resisten, dewasa. Wah, ini nggak usah dipertanyakan kembali, menyiapkan rakyat menjadi rakyat yang resisten, Saya tambahin dewasa. dengan bahasa rakyat gitu. Dalam bahasa rakyat. Kali tadi kan. Dalam bahasa rakyat. Rakyat yang berbicara dalam bahasa rakyat. Tembang yang kemudian tidak harus hanya profesor-profesor aja yang bisa Enggak. baca. Rakyat bisa. Rakyat bisa. Iya. Terima kasih banyak, Bung. Begitu ya. Atas Iya. pelumit kira-kira warisan nenek moyang yang sebenarnya kalau kita pahami dan kita maknai secara kultural dengan benar, itu benar-benar akan membantu kita rasanya. Di alam modern. Di alam modern. Membantu. Ya, oke. Saya Winarko Ngantiwani undur diri, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Matur suwun. Terima kasih.